Mungkin kita pernah mendengar tentang Sahih Al-Bukhari. Nah, di dalam perpustakaan kita ini, kita memiliki Sahih Al-Bukhari. Nah, Sahih Al-Bukhari ini Bapak Ibu disusun oleh seorang yang bernama Muhammad bin Ismail Al-Bukhari. Mungkin yang muncul di benak kita Al-Bukhari itu adalah orang Arab. Namun tahukah Bapak Ibu bahwa Al-Bukhari itu bukan orang Arab, tetapi dia adalah orang Uzbekistan. Karena dia lahir di Uzbekistan yang jaraknya lebih kurang 4.000 km dari Arab. Dan dia menuliskan hadisnya lebih dari 200 tahun setelah kematian Muhammad, Nabi junjungan sosial kita yang dari Islam Bapak Ibu. Nah, Al-Bukhari dikabarkan mengumpulkan hadis-hadisnya dari 80.000 orang perawi. Nah, Anda bisa bayangkan Bapak Ibu, seseorang yang mengumpulkan kisah-kisah dan ajaran Nabi junjungan lebih dari 200 tahun setelah kematian Nabi junjungan mereka, dan orang itu mengumpulkan cerita dan kisah 80.000 orang, dan Bapak Ibu lihat sendiri, saudara kita yang dari Islam itu mengakui derajat keaslian dan kesahihan tulisannya. Di video ini Ilyas Zulkifli membandingkan hadits sahih yang dikumpulkan Imam Al-Bukhari dengan Injil Kristen yang katanya ditulis oleh murid-murid Yesus. Imam Al-Bukhari lahir di Uzbekistan di tahun 256 Hijriah, 200 tahun setelah Nabi Muhammad SAW wafat. Tidak bertemu dengan Nabi, tapi hadis yang ditulis oleh Bukhari dipercaya oleh umat Islam. Sementara Injil Kristen ditulis oleh orang-orang yang disebut oleh Ilyas Zulkifli melakukan kontak langsung dengan Yesus. Paulus juga disebutnya sempat bertemu dengan Yesus. Jika umat Islam mempercayai hadits yang dikumpulkan oleh Imam Al-Bukhari padahal lahir 200 tahun setelah Nabi SAW wafat, harusnya orang Kristen jauh lebih mempercayai Injil Kristen yang ditulis oleh penulis yang hidup sezaman dengan Yesus. Secara istilah, hadits adalah segala perkataan, perbuatan, atau pembolehan dari Nabi Muhammad SAW mengenai suatu perbuatan. Hadits yang dikumpulkan dan ditulis oleh Imam Al-Bukhari atau lainnya berasal dari sahabat Rasulullah SAW. Sahabat adalah orang-orang yang hidup sezaman dengan Nabi Muhammad SAW, mengenal dan melihat langsung Nabi Muhammad SAW, membantu perjuangannya dan meninggal dalam keadaan muslim. Untuk sampai kepada Imam Al-Bukhari, hadits melewati 5 orang perawi. Di antaranya 1 orang sahabat, 2 orang tabi'in. Tabi'in adalah murid dari sahabat Nabi, dan 2 orang tabi'ut tabi'in, murid dari tabi'in. Rangkaian para perawi ini disebut sanad, dan dari sanad inilah sebuah hadits dapat diketahui apakah sahih dari Nabi SAW atau tidak. Sementara itu Injil Kristen walaupun katanya ditulis berdasarkan saksi mata dan pelayan firman, Anda dapat baca di Injil Lukas pasal 1 ayat 2, tapi tidak satu pun cerita-cerita dalam Injil Kristen yang menyertakan nama saksi mata dan pelayan firman yang dijadikan sumber penulisan. Karena cerita-cerita dalam Injil Kristen tidak menyertakan nama saksi mata dan pelayan firman yang dijadikan sumber penulisan, sangat sulit membedakan mana cerita yang benar-benar terjadi dan mana cerita karangan. Apalagi kita ketahui para penulis teks-teks awal Perjanjian Baru itu tidak memikirkan akurasi sejarah. Bahkan Paulus si Rasul junjungan Ilyas Zulkifli itu juga mengatakan, tetapi tidak mengapa, sebab bagaimanapun juga, Kristus diberitakan, baik dengan maksud palsu maupun dengan jujur. Tentang hal itu aku bersukacita, dan aku akan tetap bersukacita. Filipi pasal 1 ayat 18. Jadi menurut Paulus, sekalipun Yesus diceritakan dengan palsu dia tetap bersukacita. Tidak jarang juga para penulis Injil Kristen menulis kitab karangan mereka dengan tujuan pribadi masing-masing atau dengan maksud supaya sesuai dengan nubuat dalam Perjanjian Lama, bukan menulis yang benar-benar telah terjadi. Seperti yang dilakukan oleh penulis Matius dan penulis Kisah Para Rasul ketika mereka menceritakan bagaimana Yudas mati.
Perhatikan penjelasan Rita Wahyu ketika menjelaskan kematian Yudas dalam Injil Kristen di situs sarapanpagi.org berikut. Jelas bahwa Matius dan Lukas memiliki tujuan yang berbeda dalam menceritakan kisah tersebut. Matius lebih tertarik pada masalah pembelian tanah, karena hal tersebut dianggapnya sebagai penggenapan kitab suci. Ia menggabungkan kitab Zaharia pasal 11 ayat 12-13, 30 keping uang perak dan periuk, dengan Yeremia pasal 32 ayat sampai 12. Kisah para rasul memiliki kepentingan lain, bahwa Yudas mengalami apa yang sepantasnya, yaitu kematian yang mengenaskan. Situasi serupa dilaporkan dalam Kisah Para Rasul pasal 12 ayat 21-24, di mana menulis mengisahkan kematian Raja Herodes Agripa I. Elias Zulkifli mengatakan bahwa penulis Injil Kristen melakukan kontak langsung dengan Yesus. Ini adalah klaim dusta kebanyakan kafir Kristen pemuja Yesus. Faktanya, keempat Injil yang ada dalam Perjanjian Baru adalah tulisan-tulisan tanpa keterangan nama penulisnya, dan baru abad kedua mereka disebut dengan nama murid-murid Yesus, Matius dan Yohanes, dan nama teman-teman para rasul, Markus, rekan Petrus, dan Lukas, rekan Paulus. Ini yang mengatakan adalah Bart Denton Ehrman, seorang guru besar, teolog dalam bidang Perjanjian Baru dari Amerika Serikat. Kalau Elias Zulkifli, siapa memangnya dia? Apalagi mengatakan Paulus Rasul junjungannya pernah bertemu dengan Yesus, makin kelihatan salahnya Elias Zulkifli. Kisah perjalanan Paulus ke Damsyik sampai mengaku bertemu dengan Yesus itu terdapat banyak kejanggalan. Anda dapat lihat video saya yang berjudul Siasat Paulus dalam Menyesatkan Kaum Nasrani. Salah satunya adalah pertentangan ayat dalam Kisah Para Rasul yang menceritakan pertobatan Paulus. Kisah Para Rasul pasal 9 ayat 7 menyatakan teman-teman Paulus mendengar suara Yesus, tetapi menurut Kisah Para Rasul pasal 22 ayat 9 teman-teman Paulus tidak mendengar suara Yesus. Nah, bagaimana mungkin kedua ayat yang sama-sama menceritakan pertobatan Paulus yang juga terdapat pada kitab yang sama, terdapat kisah yang saling bertentangan? Elias Zulkifli membandingkan hadits sahih dengan Injil Kristen, padahal Injil Kristen itu dianggap firman Tuhan yang kalau mau dibandingkan itu harusnya dibandingkan dengan Al-Quran. Rupanya Elias Zulkifli tahu betul sangat mustahil membandingkan Al-Quran yang firman Allah dengan Injil Kristen yang hanya gubahan tangan-tangan manusia. Sama salahnya ketika kafir Kristen membandingkan Yesus yang mereka anggap Tuhan dengan Nabi Muhammad SAW yang dianggap Nabi dalam Islam. Ternyata biarpun sudah dibandingkan dengan hadits sahih, Injil Kristen masih belum sebanding. Karena cerita-cerita tanpa sanad seperti yang ada dalam Injil Kristen itu hanya dapat dibandingkan dengan sirah nabawiyah, malah masih lebih baik karena biarpun sirah nabawiyah tidak terdapat sanad, tapi kisah dalam sirah nabawiyah masih bisa ditelusuri sanadnya sehingga dapat dinilai mana kisah yang sahih dan tidak. Sementara Injil Kristen sama sekali tidak dapat ditemukan nama perawinya, jangankan nama perawi, nama penulis kitabnya saja tidak jelas siapa.